Situasi perang Iran dan Israel sampai 20 Maret 2026 masih sangat panas. Ini bukan lagi sekedar serangan biasa, bukan lagi hanya rudal dibalas rudal, tetapi sudah berkembang menjadi konflik besar yang dampaknya menjalar ke banyak sisi kehidupan. Bukan cuma ke medan perang, tetapi juga ke kota-kota di Israel, ke penduduk sipil, ke jalur minyak dunia, ke Selat Hormuz, dan ke sikap negara-negara besar yang sekarang mulai ikut gelisah. Konflik ini makin menarik perhatian dunia karena satu hal yang tidak bisa diabaikan. Iran ternyata masih mampu membalas. Di tengah tekanan militer yang begitu besar, Iran belum diam. Iran belum runtuh, dan Iran belum kehilangan kemampuan untuk menunjukkan perlawanan. Ini yang membuat banyak pihak mulai melihat konflik ini bukan lagi sebagai serangan satu arah, tetapi sebagai pertarungan yang masih sangat hidup dan masih sangat berbahaya. Iran masih memberi balasan. Dalam perkembangan terbaru, Iran masih melakukan serangan balasan terhadap target yang berkaitan dengan Israel. Salah satu yang paling banyak disorot adalah serangan ke Haifa. Haifa bukan kota biasa. Haifa adalah salah satu kota penting di Israel dan punya nilai strategis, terutama karena ada fasilitas energi dan infrastruktur penting di sana. Laporan terbaru menyebut, serangan Iran menghantam kilang minyak di Haifa, menyebabkan kebakaran di 2 titik, dan sempat memicu gangguan listrik di wilayah utara. Memang, kerusakan yang dilaporkan tidak disebut sebagai kehancuran total. Tetapi dalam perang modern, pesan psikologis seringkali sama pentingnya dengan kerusakan fisik. Dan pesan dari Iran di sini sangat jelas. Mereka masih bisa menjangkau target strategis di dalam Israel. Itu artinya, Iran masih punya daya pukul. Iran masih punya kemampuan balasan. Dan Iran masih ingin menunjukkan kepada lawan bahwa setiap tekanan akan dijawab. Kalau kita lihat lebih jauh, yang membuat banyak orang terkejut bukan cuma serangannya, tetapi fakta bahwa Iran masih sanggup bertahan sambil membalas. Di tengah ancaman besar, di tengah tekanan dari berbagai arah, Iran tetap mampu memperlihatkan bahwa mereka belum kehilangan daya tahan. Bagi para pendukung Iran, ini tentu dipandang sebagai simbol keteguhan. Karena dalam situasi seperti ini, tidak semua negara mampu tetap berdiri dengan kepala tegak. Iran sedang mencoba mengirim pesan bahwa mereka bukan pihak yang mudah dipatahkan. Dan itulah yang membuat konflik ini terasa semakin berat. Sebab selama Iran masih mampu menyerang balik, maka Israel juga harus terus hidup dalam rasa siaga. Dan selama dua pihak masih sama-sama punya kemampuan menyerang, maka perang belum akan mudah mereda. Lalu bagaimana keadaan kota-kota di Israel sekarang? Jawabannya masih sangat tegang. Kota-kota seperti Haifa, Tel Aviv, Yerusalem masih berjalan, tetapi tidak dalam keadaan normal. Aktivitas memang belum sepenuhnya berhenti, tetapi semua dilakukan di bawah bayang-bayang perang. Sirine serangan udara masih menjadi ancaman nyata. Warga masih harus siap lari ke bunker. Orang-orang masih hidup dengan kewaspadaan tinggi. Jadi kalau ada yang membayangkan semua kota di Israel hancur total, itu tidak sepenuhnya tepat. Tetapi kalau ada yang bilang kehidupan di sana aman dan normal, itu juga jelas tidak benar. Yang paling tepat adalah ini. Kota-kota di Israel masih berfungsi, tetapi berfungsi dalam suasana darurat.
dan suasana darurat yang berlangsung terus-menerus akan perlahan mengikis rasa aman masyarakat. Kondisi penduduk Israel. Kalau kita bicara soal penduduk sipil, maka bagian paling berat bukan hanya ledakan, tetapi tekanan mental yang terus menumpuk. Bayangkan hidup dalam keadaan di mana sirine bisa berbunyi kapan saja, di mana kabar serangan datang terus-menerus, dan di mana orang tidak pernah benar-benar tahu apakah hari itu akan berjalan tenang atau berubah kacau dalam hitungan menit. Inilah yang sekarang dirasakan banyak warga di Israel. Mereka masih hidup, mereka masih bergerak, mereka masih mencoba menjalani hari. Tetapi semua itu dilakukan dengan kecemasan. Ada warga yang harus lari ke shelter, ada yang harus berlindung mendadak, ada yang hidup dengan rasa takut bahwa serangan berikutnya bisa datang kapan saja. Jadi meskipun bangunan masih berdiri, itu tidak berarti ketenangan masih utuh. Kadang yang paling menghancurkan dalam perang bukan hanya bangunan yang roboh, tetapi rasa aman yang hilang sedikit demi sedikit. Yang membuat situasi sekarang makin berbahaya adalah konflik ini tidak lagi terbatas pada serangan langsung Iran dan Israel saja. Perang ini sudah melebar ke persoalan energi, ke pelayaran internasional, dan kestabilitas ekonomi global. Serangan terhadap target energi, baik yang berkaitan dengan Israel maupun kawasan Teluk, membuat dunia mulai sadar bahwa konflik ini bisa menimbulkan efek domino yang sangat luas. Ketika fasilitas energi diserang, pasar langsung bereaksi. Ketika jalur pelayaran terancam, negara-negara besar langsung menghitung risiko. Artinya, setiap ledakan di kawasan ini bukan hanya urusan militer, tetapi juga urusan ekonomi dunia. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting, yaitu Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur laut yang sangat vital. Sebagian besar pasokan minyak dan gas dunia melewati jalur ini. Karena itu, ketika situasi di Hormuz memanas, dunia langsung ikut panik. Perkembangan terbaru menunjukkan, Selat Hormuz berada dalam kondisi yang sangat genting. Perlalu lintas kapal terganggu, risiko serangan meningkat, dan banyak pihak mulai menyebut situasi di sana sebagai ancaman serius bagi pelayaran global. Kalau jalur ini benar-benar terganggu dalam waktu lama, dampaknya bisa sangat besar. Harga energi bisa naik tajam, biaya logistik bisa melonjak tinggi, pasar keuangan bisa ikut terguncang, dan negara-negara yang bergantung pada energi Timur Tengah bisa langsung terkena dampak. Itulah sebabnya Selat Hormuz sekarang menjadi pusat perhatian dunia. Di tengah situasi yang makin rumit itu, Amerika Serikat meminta bantuan negara lain untuk ikut membantu mengamankan Selat Hormuz. Banyak orang kemudian bertanya, kenapa AS meminta bantuan? Padahal dikenal sebagai negara paling kuat secara militer. Jawabannya sederhana, karena mengamankan Hormuz bukan soal siapa paling kuat saja, tetapi soal siapa yang mau ikut menanggung beban dan risiko. Menjaga jalur ini bukan pekerjaan ringan. Ada ancaman resell, ada drone, ada ranjau laut, ada kapal dagang yang harus diamankan, dan ada kemungkinan konflik berubah menjadi perang yang lebih luas. Jadi meskipun AS sangat kuat, mereka tetap ingin berbagi tanggung jawab. Selain itu, AS juga butuh dukungan politik. Kalau bertindak sendirian, langkah itu bisa terlihat sebagai aksi sepihak. Tetapi kalau dilakukan bersama banyak negara, maka narasinya berubah menjadi misi internasional untuk menjaga kebebasan navigasi. Namun masalahnya, banyak negara tidak langsung mau ikut, dan alasan mereka cukup masuk akal. Alasan pertama adalah mereka takut terseret ke perang yang lebih besar. Sekali mereka mengirim kapal perang, sekali mereka ikut operasi militer, mereka bisa berubah dari pihak luar menjadi target langsung. Alasan kedua adalah, banyak negara merasa tidak ada payung hukum internasional yang cukup jelas. Sebagian negara ingin ada mandat yang kuat,
baik dari PBB, NATO, maupun forum internasional lain, sebelum ikut jauh terlibat. Alasan ketiga adalah ekonomi. Banyak negara saat ini justru sedang cemas dengan harga minyak dan gas yang bisa melonjak. Kalau mereka ikut operasi tempur, mereka khawatir situasi justru makin panas, dan dampaknya akan menghantam ekonomi mereka sendiri. Jadi bukan berarti mereka tidak peduli, tetapi mereka tidak mau masuk terlalu dalam ke perang yang risikonya sangat besar.